Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sintania Kamila Putri dengan NIM 2020-11446 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ahmad Saifuddin dengan NIM 2020-111-131. Yang kedua ada Dinda Kurnia Chandra Dewi dengan NIM 2020-11316. Yang ketiga ada saya sendiri, Sintania Kamila Putri dengan NIM 2020-11446. Yang keempat ada Belinda Lia Sapera dengan NIM 2020-11467. Yang kelima ada Orizia Natasha Handayani dengan NIM 2020-11495. Dan yang terakhir ada Umi Khalifah dengan NIM 2020-11619. Beberapa menit ke depan kami akan berbagi informasi serta memperkenalkan produk yang kami buat dengan nama Ponikepo. Masuk dalam pembahasan. Latar belakang. Manusia sudah menggunakan tas sejak zaman prasejarah untuk membantu kegiatan sehari-hari mereka. Diketahui tas pertama yang dapat diidentifikasi oleh para ilmuwan diperkirakan sudah ada sejak 2200 sampai 2500 sebelum Masehi di provinsi Leipzig, Jerman. Penggunaan tas di Indonesia sudah ada sejak dahulu dengan berbagai desain dan bentuk yang unik di kalangan masyarakat kita. Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih. Hal ini membuat bentuk dan desain tas berubah menjadi lebih unik dan inovatif. Tas merupakan wadah tertutup yang mudah dibawa saat berpergian, misalnya sekolah, bekerja, traveling, atau digunakan untuk fashion. Tas biasanya terbuat dari bahan karet, plastik, kain, kanvas, dan lain-lain. Di zaman sekarang, ada berbagai jenis dan fungsi tas di sekitar kita. Salah satunya adalah pouch. Pouch merupakan kantong yang digunakan untuk menyimpan keperluan pribadi yang biasanya memiliki ukuran sedang hingga kecil, seperti make up, kacamata, dan lain-lain. Penggunaan pouch di zaman sekarang sangat banyak digemari, mulai dari anak remaja hingga dewasa, untuk digunakan sebagai tas penyimpan barang-barang kecil hingga sedang pada saat berpergian. Pouch sendiri memiliki banyak desain, mulai dari bahan yang digunakan hingga bentuk dari pouch itu sendiri. Karena pemakaian pouch oleh masyarakat tidak sedikit, banyak orang sekarang yang menjualnya dengan model yang bermacam-macam. Pouch dengan berbahan dasar kain goni dalam pembuatannya dengan sentuhan budaya tenun khas dari Jepara jarang sekali dijumpai. Pemilihan inovasi berupa pouch yang berbahan dasar kain goni karena kain goni terbuat dari 100% bahan natural, yaitu dari serat tanaman jute. Kain goni juga terkenal kuat dan tidak mudah rusak. Ketika rusak pun dengan mudah terurai karena kain goni bisa menjadi humus dan bernutrisi untuk tanah serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, kain goni memiliki warna yang natural. Warna coklat naturalnya cocok dipadukan dengan semua warna dan 3 jenis kain lainnya. Untuk inovasi pouch ini, kami berikan sentuhan kerajinan tenun Troso Jepara untuk mengkreasikan dan menginovasikan kain goni itu sendiri. Berdasarkan data terakhir dalam catatan Triawan Munat, ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 7,38% terhadap total perekonomian nasional dengan total PDB sekitar 852,24 triliun. Tercatat subsektor kuliner berkontribusi sebesar 41,69%, disusul subsektor fashion sebesar 18,15% dan kriya sebesar 15,70%. Hal ini merupakan bahwa tingginya peluang usaha pouch di Indonesia. Selain itu, pembuatan pouch dengan sentuhan kain tradisional tenun Troso khas Jepara digunakan untuk memperkenalkan kain tenun Troso khas Jepara tersebut kepada masyarakat luas, khususnya kaum milenial seperti kita ini, dan juga kepada wisatawan yang berkunjung ke Jepara, serta untuk menambah nilai jual dan kain tenun Troso itu sendiri. Maka dari itu, dapat kita jadikan peluang usaha mandiri dengan pembuatan Ponikepo. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saifuddin. Gambaran produk. Ponikepo merupakan pouch yang berbahan dasar kain goni yang diberi sentuhan kerajinan budaya yang berasal dari Jepara, yaitu tenun Troso. Pouch kami memiliki desain yang unik dan kekinian dengan berbagai macam ukuran, kecil hingga sedang. Dengan adanya pouch ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kaum perempuan maupun laki-laki dari kalangan remaja hingga dewasa untuk menyimpan barang berupa make up, kacamata, alat mandi, tempat kabel, dan lain sebagainya.
Selain itu, kami membuat post ini juga untuk memperkenalkan kepada kaum milenial kerajinan dari Jepara, yaitu tenun rosol. Analisis STP Poni Kepo. Yang pertama, segmenting. Berdasarkan fungsi produk Poni Kepo sebagai wadah untuk menyimpan barang-barang berukuran kecil hingga sedang yang berbahan dasar kain goni yang diberi sentuhan kain tenun troso khas Jepara. Segmen pasar yang kami bidik adalah konsumen kalangan anak sekolah seperti SD, SMP, dan SMA, mahasiswa, guru atau dosen, dan masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, targeting. Satu, anak sekolah seperti SD, SMP, SMA, mahasiswa. Yang kedua, guru ataupun dosen. Yang ketiga, masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, positioning. Produk ini merupakan produk yang mengkombinasikan kain goni dengan kain tenun troso khas Jepara. Dengan adanya Poni Kepo, selain untuk wadah barang-barang berukuran kecil hingga sedang, ini juga untuk memperkenalkan kerajinan khas Jepara kepada masyarakat sekitar, anak milenial, wisatawan, serta menciptakan kebudayaan lokal Jawa untuk mewujudkan ekonomi kreatif di Jepara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Strategi pemasaran Poni Kepo, produk atau produk. Produk ini merupakan pengembangan dari pengolahan limbah kain tenun troso khas Jepara yang diolah menjadi barang yang bisa difungsionalkan, yaitu pouch. Produk ini kami beri nama Poni Kepo, pos unik, kekinian, dan populer. Poni Kepo merupakan pos berbahan dasar kain goni dengan sentuhan tenun troso khas Jepara. Kemasan atau packaging yang kami gunakan adalah plastik bening dengan tujuan memperlihatkan produk yang kami jual dengan sentuhan tali rami untuk biasanya. Press atau tempat produksi kami berlokasi di Gedung Sarimulyo, Olahan Jepara. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis dan memudahkan dalam pencarian bahan baku, sedangkan untuk lokasi penjualan produk Poni Kepo, kami menggunakan sistem PO, pre-order, dan produk kami juga bisa ditemukan atau didapatkan di tempat-tempat wisata di sekitar Jepara. Price atau harga. Karena kami menargetkan penjualan pada kalangan anak sekolah seperti SD, SMP, SMA, mahasiswa, guru atau dosen, dan masyarakat menengah ke bawah, kami berikan harga jual yang tidak terlalu tinggi yang akan memperlancar proses penjualan untuk semua kalangan. Harga juga ditentukan berdasarkan perhitungan dengan biaya produksinya. Produk Poni Kepo akan kami jual mulai kisaran harga 25.000 sampai 50.000 per buah. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Belinda. Atau promosi. Strategi promosi yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian informasi secara langsung. Penyampaian informasi secara langsung kami lakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Cara promosi ini dimulai pada lingkungan sekitar kami, yaitu ke teman-teman dan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu penyampaian informasi secara tidak langsung. Penyampaian informasi secara tidak langsung dilakukan dengan kegiatan penyebaran brosur produk Poni Kepo yang berisi rincian mengenai produk tersebut dan secara otomatis juga akan menyertakan nomor telepon untuk memudahkan konsumen yang berminat melakukan pemesanan. Yang ketiga yaitu melalui sarana teknologi dan informasi. Kami juga mempromosikan produk Poni Kepo dengan menggunakan jejaring sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp, serta website untuk membantu dalam proses transaksi pembelian serta branding, hingga mendorong terciptanya brand awareness untuk brand ataupun produk yang kami jual. Selain itu, kami juga menampilkan foto-foto produk Poni Kepo semenarik mungkin dengan tujuan menarik minat beli konsumen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Umi. Keuntungan. Produk yang kami buat memiliki keunggulan, yaitu 1. Produk Poni Kepo multifungsi dan mudah dibawa kemana saja karena memiliki ukuran kecil. Yang kedua, produk Poni Kepo ramah lingkungan karena dibuat dengan memanfaatkan limbah kain tenun troso khas Jepara dan bahan dasarnya yaitu kain goni. Juga ramah lingkungan karena goni terkenal kuat dan tidak mudah rusak. Ketika sudah tidak digunakan karena rusak pun, Anda dapat membuangnya secara langsung karena kain goni mudah terurai. Yang ketiga, produk Poni Kepo memiliki banyak desain, mulai dari bahan yang digunakan hingga bentuk dari pouch itu sendiri. Kelemahan produk kami adalah mudah ditiru oleh orang lain dan mampu dijual dengan harga lebih murah dengan kualitas yang berbeda.
Produk Poni Kepo ini merupakan produk yang terbuat dari bahan dasar kain goni dengan sentuhan kain tenun troso khas Jepara. Poni Kepo ini masih belum familiar di telinga konsumen, sehingga kami kesulitan dalam mencari pangsa pasar atau konsumen yang tertarik dengan inovasi daur ulang kain tenun troso khas Jepara ini. Peluang. Yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar Jepara. Yang kedua, dengan inovasi dan kreativitas produk Poni Kepo dapat membantu mewujudkan atau mengembangkan industri kreatif. Dan yang ketiga, masih jarang ditemukan produk pouch yang terbuat dari bahan dasar kain goni dengan sentuhan kain tenun troso khas Jepara. Hal tersebut dapat menjadi peluang besar untuk produk Poni Kepo. Dan yang terakhir, ancaman. Banyaknya usaha-usaha sejenis atau kompetitor yang berkembang di pasar sehingga bisa mengancam usaha kami. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nasya. Tahap produksi pertama yaitu membuat desain atau pola bentuk pouch Poni Kepo pada kain goni dan membuat pola untuk hiasan dengan kain tenun troso. Kemudian, setelah membuat pola pada kain goni dan tenun troso, bahan dipotong dengan sesuai pola. Setelah tahap pemotongan kain goni, yang sesudah itu bentuk pola dijahit dengan rapi. Tak lupa ditambah lagi dengan hiasan atau perpaduan dengan tenun troso sebagai ciri khas produk pouch Poni Kepo kami. Tahap terakhir yaitu memasang resleting pada pouch agar pouch tersebut dapat lebih sempurna karena ada tambahan atau pengaman untuk penutup pouch. Dan tak lupa juga dengan tambahan pernak-pernik lainnya seperti pom-pom, renda untuk pelengkapan agar pouch terlihat menarik. Proyeksi ke depan di era modern yang diiringi dengan perkembangan digital seperti sekarang ini, menjadi usahawan muda bukanlah hal yang mustahil, asalkan bermodalkan tekad, keyakinan, dan usaha keras. Kami dengan produk Poni Kepo, pouch unik, kekinian, dan populer yang berbahan dasar kain goni serta memiliki sentuhan dari tenun troso khas Jepara diharapkan mampu memperkenalkan budaya lokal Jawa Tengah khususnya Jepara kepada generasi milenial, wisatawan, serta masyarakat setempat maupun sekitarnya. Kami akan membuat pouch yang unik dan populer sesuai nama produk kami karena kekreatifan sangat diperlukan untuk menghasilkan produk pouch yang menarik dan unik dengan harga penawaran yang terjangkau. Jadi produk yang kami ciptakan ini bisa diminati oleh para konsumen dengan aneka jenis golongan. Selain itu, kami juga membuat strategi pemasaran yang baik dan efektif untuk mendukung penjualan produk tas di tengah persaingan pasar yang ada. Kami akan memasarkan produk kami melalui media sosial seperti website, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok agar menarik konsumen dalam membeli produk kita. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah mempresentasikan produk dari kelompok kami dengan nama Poni Kepo, yaitu pouch unik, keren, dan populer. Kami berusaha memproduksi pouch yang unik, menarik, dan kreatif dengan bahan dasar kain goni yang tentunya ramah lingkungan. Pouch yang kami buat juga memiliki sentuhan budaya khas Jawa Tengah, khususnya Desa Jepara, yaitu tenun troso. Hal tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kepada masyarakat luas serta anak-anak milenial mengenai kerajinan dari Jepara tersebut, agar lebih mencintai produk dan membeli produk dalam negeri. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.